Saya mempelajari kenapa Tuhan itu memilih Yosua untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya. Kita baca di Yosua 1 ayat yang kedua. Dikatakan, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Dikatakan di firman ini, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Di King James Version dikatakan arise. Bangun, berdiri. Jadi di sini Tuhan itu memilih Yosua untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Kita akan belajar kenapa Yosua yang dipilih. Ya. Yang pertama kita buka di Keluaran 17. Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sebelah yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan orang Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Yang pertama, kenapa Tuhan itu memilih Yosua untuk masuk tanah Kanaan? Karena Yosua itu mengalahkan orang Amalek. Saya ingat saya waktu dulu masih TSOA, saya pernah mengajar ada nama bangsa-bangsa. Ya, ada nama suku-suku yang harus ditaklukkan. Dan tiap suku-suku itu ada artinya. Nah, Amalek ini salah satunya, itu artinya orang yang bekerja keras sampai menderita. Jadi arti dari Amalek itu, orang yang bersusah payah. Di sini yang pertama, kenapa Tuhan memilih Yosua? Karena Yosua itu mengalahkan orang Amalek. Hidup kita bukan karena hidup dengan susah payah. Hidup kita itu adalah anugerah Tuhan. Kita lihat tadi tangannya setiap kali diangkat, Musa menang. Di sini kita belajar kunci mengalahkan Amalek itu angkat tangan kita ke atas. Jangan mau saudara diperbudak dengan pekerjaan yang berat. Kita minta sama Tuhan, kita adalah anak-anak Allah yang mempunyai kuasa atas muka bumi ini. Bumi ini diberikan kepada kita, anak-anak Allah. Karena memang bumi ini ciptaannya Allah. Jadi pada waktu kita harus bekerja keras. Saudara berdoa, Tuhan aku minta anugerah-Mu. Aku mau seperti Yosua mengalahkan orang Amalek dengan mengangkat tangan. Ternyata Amalek bisa dikalahkan. Bangsa Amalek dikalahkan hanya dengan mengangkat tangan. Itu luar biasanya. Hidup kita adalah hidup anugerah karena anugerah. Anugerah itu saudara tahu, anugerah itu saudara tidak bisa tapi diberi kemampuan, itu anugerah.
Saudara tidak sanggup, tapi saudara bisa melakukan. Itu anugerah. Apa yang tidak mungkin, tiba-tiba dibuat mungkin. Itulah anugerah. Seperti tadi Pak Luki, apa yang dia tidak punya, diberikan Tuhan dengan tidak seperti yang dipikirannya dia. Harus punya uang dulu. Itulah anugerah. Hidup kita melompat dari satu anugerah ke anugerah yang lain. Itu memang standar hidup kita seperti itu. Cuman kita seringkali ditipu aja oleh iblis. Kita harus bekerja keras, banting tulang. Padahal anugerah itu disediakan setiap pagi buat kita. Pada waktu pagi hari sebelum saudara kerja, minta anugerah itu dicurahkan dalam hidup saudara. Dan itu adalah hak kita sebagai anak-anak Allah. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan itu memilih Joshua? Karena Joshua itu mengalahkan orang Amalek. Kunci dari mengalahkan Amalek ialah mengangkat tangan kita. Ya. Yang kedua sekarang kita lihat di Keluaran 33. Keluaran 33 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu. Dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemahnya. Apabila Musa masuk ke dalam kemahnya itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara dengan Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, siapa abdinya? Joshua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Yang kedua, kenapa Tuhan memilih Joshua? Dia ngerti, dia lihat tuannya. Dia abdi loh saudara. Dia kacungnya dari Musa. Tadi dilihat, oh tuanku ketemu sama bos yang di atas. Dan itu dia bisa merasakan bekas kehadirannya itu masih ada. Makanya meskipun Musa sudah pergi, dia tetap di situ, dia nikmati. Dengan kemudaannya, dengan kepolosannya, Joshua menikmati masih ada bekasnya kehadiran Tuhan di situ. Kita kalau lihat hidup Joshua, ini adalah orang yang hidup matanya tertuju kepada Allah. Hidupnya tertuju kepada Tuhan. Hatinya tertuju kepada Allah meskipun dia masih muda. Tapi dia lihat ada sesuatu yang berbeda. Kalau tuannya itu ketemu dengan bosnya yang di atas. Begitu selesai, dia lihat ada perubahan. Dan itu yang dia ingini. Dia lihat dia juga kepingin ngerasakan hadirat Tuhan. Begitu kita ngerasakan hadirat Tuhan saudara, kita seringkali tidak kepingin ngapa-ngapain. Tidak kepingin keluar dari di mana ada hadirat Tuhan itu dirasakan. Karena pada waktu hadirat Tuhan turun, itu membuat kita itu lupa segala-galanya. Cuman pengen sama dia, pengen berkasih-kasihan dengan Allah kita. Makanya saya ngerti kenapa Tuhan itu memilih Joshua. Karena orang ini memfokuskan hidupnya kepada Allah. Dia kepengen hadirat Allah itu dirasakan terus dalam kehidupannya. Majikannya sudah pergi, dia tetap nunggu di situ. Itu adalah hal yang luar biasa. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga,
Kita lihat di Bilangan 14 ayat 1 sampai 10. Bilangan 14 ayat 1 sampai 10. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dikeluarkan dari Mesir, kepengen balik ke Mesir, saudara. Ya. Ayat yang keempat, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lihat ketegar tengkuan bangsa Israel. Ya. Ayat yang kelima, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Hanya ayat yang ke-9, janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yang ketiga dikatakan ayat yang 9, hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Joshua ini tidak mempunyai hati yang berontak kepada Allah. Ada satu ayat lagi yang tadi saya temukan di Ulangan 34 ayat 9. Kita buka ya. Ulangan 34. Nanti kita kembali lagi yang Bilangan 14. Ulangan 34 ayat yang ke-9. Dan Joshua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangan ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ada roh kebijaksanaan di dalam Joshua. Tidak ada hal yang indah di dalam pemberontakan, karena pemberontakan itu munculnya di dalam hati. Dan kita tidak harus mengikuti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sudah dikeluarkan dari Mesir, minta kembali balik lagi ke Mesir. Bahkan mau mengangkat pemimpin untuk supaya bisa balik ke Mesir. Tuhan ingatkan, jangan memberontak kepada Tuhan. Tidak ada indahnya saudara, punya hati yang berontak kepada Tuhan. Saya ingat pada waktu masa remaja saya, bukan masa remaja yang dari kecil sampai remaja, bukan masa remaja yang indah. Hidup saya dipenuhi dengan pemberontakan. Karena saya merasa cicik saya lebih disayangi daripada saya. Efek dari pemberontakan yang di dalam hati seorang anak kecil, seorang tina kecil itu, saudara tahu. Saya bisa berulah demikian hebatnya sampai orang tua saya kewalahan. Saya ini bukan seperti ini sekarang putih begini saudara. Dulu saya seringkali diomongi anaknya bakul areng. Karena apa? Saya enggak bisa diem, saya mainannya di tempat yang panas-panas. Karena apa? Hati saya ini berontak. Jadi
semua pada tidur, adik saya, kakak saya tidur, saya tidak mau tidur. Saya bisa melakukan banyak hal. Dan saya dengan kreativitas saya, masih ingat di pikiran saya ini terbayang. Panas matahari terik, kepingin rumah-rumahan saudara. Spray, tak buat rumah-rumahan pakai gantungan baju itu saudara. Saya di bawahnya begitu, ya gosong saudara. Sampai om saya kalau ngomongi saya, anaknya bakul areng. Ini loh, Tina anaknya bakul areng di Pasar Langgar. Dulu mami saya soalnya rumahnya di Pasar Langgar. Jadi itu sebutan buat saya, karena apa? Saya jadi anak yang luar biasa berontaknya saudara. Dan itu terus saya bawa tanpa saya sadari. Bahwa diri saya itu berontak. Cuman saya begini, saya kok merasa orang tua saya tidak sayang ya sama saya. Kok cicik saya lebih disayang daripada saya. Anak kecepet saudara saya itu. Cicik saya perempuan ya. Yang perempuan terus lahir saya ya mestinya kepengen laki ya saudara. Lahirlah saya saudara perempuan lagi. Terus mami saya kepengen aduh kalau ada anak laki akan seneng. Sudah 2 perempuan. Lahir yang ketiga laki betul. Akhirnya yang ini disayang mami saya, papi saya. Karena dia anak pertama. Yang anak laki disayang mami saya. Lah saya siapa yang nyayang? Bingung saya. Disitulah pemberontakan itu muncul dari kecil. Sampai akhirnya Tuhan tunjukkan. Ini loh hidupmu seperti ini. Pada waktu saya bertobat, saya masih belum tahu apa yang harus saya lakukan dengan dosa pemberontakan saya pada waktu kecil. Tapi pada waktu saya mengalami yang namanya disembuhkan Tuhan dari semua luka di dalam batin saya. Setelah jadi hamba Tuhan, istri hamba Tuhan saudara. Saya datang ke mami saya ngomong, mami saya minta maaf. Saya ngerti waktu kecil sampai saya besar, saya nyusahkan mami. Sekarang saya minta, mami memberkati saya. Sudah di mami saya dekati lagi papi saya. Saya ngomong papi, saya minta maaf. Kelakuan saya penuh dengan pemberontakan dari saya kecil sampai besar. Sekarang saya jadi istri hamba Tuhan. Dan saya disembuhkan Tuhan dari luka-luka batin saya. Sekarang saya minta papi berkati saya. Karena saya tahu satu hal, berkat dari orang tua itu luar biasa buat kita. Itu yang saya pegang dalam hidup saya dan saya tidak mau lewatkan. Memang betul setelah saya didoakan, diberkati oleh mami papi saya. Seperti saya itu orang yang bisa lari di dalam Tuhan. Saya bisa mengejar Tuhan lebih lagi. Kalau di dalam hati kita ada pemberontakan, susah untuk lari saudara. Karena di dalamnya masih berontak. Tapi begitu saya bisa lepaskan semua pemberontakan dan saya disembuhkan oleh Tuhan. Saat itu berkat orang tua turun dan saya bisa lari pada jalan-jalan Tuhan. Saya bisa kejar Tuhan. Dan di situ perubahannya nyata sekali yang saya rasakan di dalam manusia roh saya. Kenapa Joshua dipilih Tuhan untuk mimpin masuk Kanaan? Karena dia tidak ikut memberontak. Saya sudah putuskan di dalam hidup saya. Hari-hari ini sepertinya memang tidak mudah saudara. Yang harus saya lewati. Tapi saya sudah memutuskan saya akan maju terus di dalam Tuhan. Tidak ada kata-kata lain di dalam hidup saya sekarang selain maju terus. Dan saya ingin mengejar apa
apa tujuan yang Tuhan sediakan buat gereja ini? Saudara pernah berpikir enggak? Gereja sebesar ini diberikan kepada kita. Saudara coba lihat ke atas, coba lihat sebentar. Dilihat sebentar tuh gedungnya. Kuwedene koyok gini. Saudara lihat itu bangku-bangku disediakan Tuhan yang sediakan. Gedung ini ada maksud Tuhan dengan gedung ini. Ada tujuan Tuhan dengan gedung ini. Bukan hanya dibuat dan lalu dilupakan. Saya tidak percaya itu. Saudara ngerti? Kerajaan Allah itu pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Kerajaan Allah itu sudah diambil oleh iblis. Sekarang dengan melalui Adam yang kedua yaitu Yesus. Kerajaan Allah itu akan didirikan di muka bumi, dikembalikan di muka bumi ini. Makanya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia masuknya kemana saudara? Ke alam maut. Ambil kunci alam maut itu. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Jadi kalau saudara lihat. Gedung ini sampai bisa berdiri, saudara ngerti? Gedung ini tanpa utang bank. Tanpa utang bank. Bisa berdiri. Dan itu uang dari siapa? Saudara lihat kanan kiri saudara. Uang kamu itu. Apa yang saudara bagi ini loh. Ya toh? Yang saudara berikan kepada Tuhan, itulah yang dibuat dibangun gedung ini. Tuh lihat kanan kirinya. Jebule duitmu toh. Jebule duitmu. Jadi ini gereja punya siapa? Punya saya? Bukan. Punya kita semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pasti ada maksud Tuhan. Kenapa gedung ini dengan 12.000 kapasitas tempat duduknya didirikan di kota Semarang. Ada maksud Tuhan. Tidak pernah Tuhan berbuat sesuatu tanpa ada maksudnya. Tidak pernah. Selalu Tuhan punya tujuan. Kita hidup aja itu ada tujuannya. Kalau kita hidup tidak punya tujuan, kita akan melangkah dengan seenaknya. Begitu juga dengan gereja ini. Karena gereja ini ada tujuan Allah di dalamnya. Gereja ini tidak bisa berhenti. Gereja ini harus tetap berjalan saudara. Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Itu doa saya saudara. Saya ngomong sama beberapa teman. Persneleng mundurnya sudah tak buang ke laut. Tidak bisa mundur lagi, sudah tidak bisa mundur lagi. Harus maju, harus maju. Tidak bisa mundur. Dari cuman kerinduan di dalam hati saya. Minggu lalu kita sudah berunding, kita mau mengadakan KKR pelajar tanggal 26 Agustus ini loh saudara. Kita kerjasama dengan Bimas Kristen dan Dinas Pendidikan. Hari Jumat jam 10 pagi. Di tempat ini akan dikumpulkan berapa? 12.000 pelajar sekota Semarang, saudara. Kita harus maju terus. Hari itu juga begitu saya dengar KKR pelajar, langsung saya cari pembicara. Dan saya sudah tahu, setiap kali Tuhan memberikan perintah, arahannya pasti jelas, pasti jelas. Dan saya tidak pernah ragu-ragu itu. Langsung saya cari pembicara dan saya ngerti siapa yang saya tuju. Begitu saya sudah kontak satu orang, dalam waktu 1 jam dikasih jawabannya. Jadi nanti pada tanggal 26 Agustus ini, hari Jumat jam 10 pagi kita ada KKR dengan 12.000 pelajar sekota Semarang. Pembicaranya adalah Geren Lumoindong, anaknya Gilbert Lumoindong. Dan satu lagi teman kita, dulu dia dari Rumah Damai, namanya Jimmy.
Dan karena ada 2 Jimmy waktu itu di Rumah Damai, yang ini Jimbo. Ya, Jimbo akan bersaksi bagaimana dia bisa lepas dari narkoba dan hidupnya sekarang diberkati Tuhan. Itu akan jadi kesaksian buat anak-anak muda, pelajar di kota Semarang. Jadi saya ngerti ke depan ini Tuhan sediakan besar saudara. Tidak kecil. Saudara bisa lihat gedung sebesar ini. Disediakan untuk apa? Untuk jiwa-jiwa diselamatkan. Dan saya sudah ngomong dengan pengurus di youth. Ada Albert, ada Christian, ada Otto dan Jason. Ya, di youth saya ngomong tanggal 26 Agustus kita ngadakan KKR pelajar di tempat ini. Minggu depannya hari Jumat juga saya sudah mau lihat di tiap-tiap sekolah itu sudah ada persekutuan doanya untuk follow up. Dan saudara bisa turut ambil bagian di dalamnya. Kalau saudara bisa terhisap di gereja ini, ada maksud Tuhan saudara. Tidak cuma duduk dan mendengarkan firman. Ada maksud Tuhan buat kehidupan saudara masing-masing. Kita butuh pemain gitar. Ya, saya ini ya bisa main gitar. Pinter enggak. Kuncinya cuma bisa nih 145, wes itu tok. Tapi saya bisa nyembah Tuhan dan saya bisa ngerasakan hadirat Tuhan dengan penyembahan saya. Yang gitarnya cuma 145 kuncinya. Saudara bisa lebih pintar daripada saya. Bu, saya mau Bu melayani. Ayo monggo. Saudara bisa menemui salah seorang dari pengurus youth. Saya mau untuk gitarnya. Saya bisa puji-pujian. Suara saya enggak fales. Kalau fales ya jangan gitu loh ya. Kalau saudara enggak fales, ayo bantu. Bu, saya punya hati untuk anak-anak pelajar. Monggo silahkan saudara. Pekerjaan Tuhan tidak bisa dikerjakan oleh sedikit orang. Ini sudah akhir zaman, Tuhan membutuhkan banyak dari saudara. Saudara sudah cukup mendengarkan firman Tuhan di tempat ini. Sekarang waktunya saudara juga masuk di pelayanan. Kalau saudara duduk manis, ya saudara tidak melayani Tuhan. Itu membuat kekristenan saudara, pertumbuhan rohani saudara akan berhenti, mandul, tidak bisa menghasilkan. Tapi kalau saudara masuk di dalam pelayanan, apa yang gereja ini sediakan saudara masuk di dalamnya. Nanti lihat, pertumbuhan rohani saudara akan lebih cepat meningkatnya. Jadi saudara yang mau membantu untuk KKR pelajar, saudara bisa berhubungan dengan keempat teman kita itu. Kita butuh saudara. Saya juga minta sudah disiapkan sekolah itu dengan nama jalannya. Banyak ya enggak apa-apa gitu. Tapi nanti hari Kamis ini kita ada konibrum ya. Kamis depannya lagi tanggal 25 sebelum acara besoknya KKR pelajar. Saya akan bagikan alamat itu kepada semua yang doa hari Kamis. Biar mereka berdoa di depan sekolah itu supaya ada kegerakan anak-anak pelajar di Semarang. Banyak hal yang kita lakukan saudara. Sudah tidak bisa berhenti, kita harus melangkah, berjalan terus. Tidak ada waktu untuk berhenti. Karena kekristenan kalau berhenti itu artinya mati saudara. Jangan sampai kita mati rohani kita. Ya, itu ayat yang ketiga tadi, yang ketiga poinnya yaitu tidak ikut memberontak. Ya. Kita harus jalan terus dan maju terus di dalam Yesus. Yang keempat, kita lihat tadi di ayat yang ke-9 ya, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri ini. Sebab mereka akan kita telan habis. Ini bahasanya bahasa provokator yang bagus ini saudara. Kita akan telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Yang melindungi mereka itu bahasa aslinya, nah tisel, shadow, bayangan. Saudara lihat, saya di sini, bayangan saya di mana?
Bayangan saya kelihatan gede saudara. Padahal kepala saya segini, tapi di bayangan kelihatan besar. Bayangan itu seringkali lebih besar dari realitanya. Ini dikatakan yang melindungi mereka itu cuman bayangan. Ternyata bukan sungguhan. Alkitab katakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Singa bukan? Bukan. Seperti tok. Seperti singa yang mengaum-ngaum, tapi bukan singa. Singa ompong saudara, sudah ada giginya. Sudah diprotoli sama Tuhan Yesus. Jadi kita jangan pernah takut, karena ternyata yang melindungi mereka itu ternyata bayangan. Terus terjemahan lainnya, ayat yang ke-9b. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Ada satu ayat lagi dikatakan begini, terjemahan lain. Mereka adalah makanan kita. Mereka akan jadi roti kita. Makanya ditulis di sini, kita akan telan habis. Kerongkongannya kecil begini bisa nelan gimana? Ini kata-kata yang menguatkan kita sekali. Telan habis, sikat. Nah, mereka adalah makanan kita. Mereka akan jadi roti kita. Kita akan telan mereka habis. Di sini kita lihat kenapa Joshua itu dipilih oleh Allah masuk ke tanah Kanaan. Punya cara pandang yang berbeda. Cara pandangnya ini berbeda, mindsetnya berbeda. Saya terus terang pada waktu saya ditahbiskan, saya tidak merasakan apa-apa saudara. Saya gini, Tuhan, aku kok gak kerasa merinding-merinding ya. Saya kok gak kerasa panas-panas ya. Saya ini mbok tahbiskan tapi saya tidak merasa. Saya cuma merasa bahwa saya didukung oleh orang-orang. Teman-teman seperjuangan, teman-teman hamba Tuhan mendukung saya. Tapi saya tidak merasakan panas, saya tidak merasakan merinding. Setelah saya menjalani hari-hari di mana saya jadi gembala di tempat ini, hari-hari di dalam kantor, saya melihat mindset saya kok berubah ya. Saya kok berbeda ya. Saya bisa melihat gereja ini jauh ke depan saudara. Apa yang ingin dikerjakan Tuhan atas gereja ini, saya bisa melihat jauh ke depan. Dan yang disediakan Tuhan untuk gereja ini besar sekali. Dan itu membutuhkan kerjasama kita sebagai jemaat di tempat ini dengan saya sebagai gembala. Kita garap kota Semarang. Cara pandang saya itu berubah. Saya bisa melihat yang jauh ke depan. Makanya Joshua dipilih, dia lihat musuhnya itu, ternyata cuma bayangan. Bukan sungguhan. Telan habis saja seperti ini. Dan itu luar biasa sekali. Cara memandang itu berubah, sikap kita berubah. Makanya Tuhan ngomong, ini Joshua yang aku perintahkan untuk membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, di mana berlimpah susu dan madunya. Cara pandang kita saudara harus berubah. Saudara kalau belum bisa melihat apa yang Tuhan sediakan buat gereja ini, minta sama Tuhan supaya dibukakan. Nanti saudara akan lihat. Satu dalam hidup saya cuma ngomong, Tuhan, saya akan penuhi gereja ini dengan jiwa-jiwa baru. Dengan jiwa-jiwa yang belum selamat. Dengan jiwa-jiwa yang tersesat di luar sana. Masuk ke tempat ini dimuridkan, saudara. Tidak ada perkara yang terlewatkan begitu saja di depan kita. Semuanya ada maksud Tuhan.
kita bisa melihat yang ke depan, jauh di depan apa yang Tuhan sediakan. Kerajaan Allah harus berdiri dengan kuat di kota ini. Dan saya mau anak-anak pelajar, anak-anak muda di kota Semarang, mereka kenal yang namanya Tuhan waktu mereka masih muda. Saya mengenal Tuhan pada waktu ada Youth Jamboree Generation di Tawangmangu. Saya tidak pernah lupakan itu. Buku nyanyiannya saudara, buku nyanyiannya masih ada di rumah saya. Saya tidak pernah buang hal-hal seperti itu, saya simpen aja. Dan setelah sekarang saya bisa buka lagi. Wih, saya ingat lagu-lagu zaman dulu. Makan aja nyanyi loh saudara. Makan sudah lapar, makan bersama. Minta berkat Tuhan sebelum makan. Itu membuat saya teringat pada waktu Tuhan memanggil saya, waktu muda saya. Dan saya ngomong, Tuhan, sekarang umur saya tetap nambah ya Tuhan ya. Tidak bisa dikurangi umur saya. Tapi hati saya masih mau tetap seperti yang dulu. Masih ada kemudaan yang seperti dulu. Makanya hati saya ngomong, Tuhan saya mau jiwa-jiwa baru. Saya mau anak-anak muda, saya mau anak-anak pelajar. Dan itu yang jadi kerinduan hati saya. Jadi di sini kita kembali lagi ke Yosua 1 ayat yang kedua. Bangkit, berdiri, bangun, ayo masuk ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan itu luar biasa. Tadi pagi saya mungkin saking wes jenggalnya tuh sama dengan semua keadaan yang ada. Dan semua ini ulahnya iblis ya saudara. Manusia tidak ada yang lahir dalam kondisi jahat, tidak ada. Yang jahat itu iblis. Iblis tidak mempunyai tubuh yang membuat dia bisa beraksi. Dia butuh tubuh manusia. Makanya saya lihat semua yang terjadi, pikiran saya itu bisa berbeda loh saudara, cara melihatnya. Saya ditanyain orang, Bu, menurut ibu ini sama itu jahat mana? Saya langsung jawab, jahat setannya, saya gitu. Orang itu sampai kaget gitu. Memang betul, yang jahat itu setan. Dan saya tidak izinkan iblis beracara di tengah-tengah kita lagi. Saya tadi pagi saya katakan, kembalikan 7 kali lipat apa yang sudah kamu curi. Dan itu jatah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita jangan mau kecolongan. Makanya saya ngomong tadi pagi, kalau ada orang masih membicarakan problem yang kemarin-kemarin itu, ngomong sama sebelahnya, ngomong sama orang yang itu. Doake wae. Ya, saudara coba sebelahnya itu ditepuk, doake wae, ditepuk, doake wae. Kalau ada orang yang ngomong lagi, kubunya sapa kamu, kubunya sapa, doake wae. Saya ya bingung kok kubu-kubunan ke apa gitu loh. Setannya yang bergembira saudara, saya tidak akan biarkan setan bergembira di atas Holy Stadium. Dan saya sudah perintahkan kembalikan 7 kali ganda. Jiwa-jiwa diselamatkan 7 kali lipat. Berkat anak-anak Tuhan dicurahkan 7 kali lipat. Dan ini kesaksian sudah mulai saudara. Makanya saudara ya yang tadi sudah bangkit berdiri. Percaya bahwa Tuhan akan sediakan rumah. Karena buat saya tidak ada yang mustahil. Begitu Pak Luki sudah dapat rumah. Tadi siang saya ketemu satu orang. Bu, ini saya sedang deal untuk rumah juga. Saya ya bingung loh kok bisa ya.
Dan saya ngerti nanti itu kayak setrum saudara. Si A diberkati nanti kan yang si B dapat rumah baru, si C dapat rumah baru, si D dapat rumah baru, si A, si F, si G semua dapat rumah baru saudara. Karena saya ngerti saya menyembah Allah yang besar. Begitu kebenaran ini ditegakkan di gereja ini. Ada sesuatu yang besar disediakan Tuhan. Di kamar doa saudara, sebelum kebenaran itu ditegakkan, sesuatu itu harus dilahirkan saudara. Pagi itu saya berdoa. Pada waktu saya berdoa, tiba-tiba saya bisa merasakan seperti orang mau melahirkan. Saya ngomong, aduh Tuhan, kok ini kayak gini rasanya, kayak orang bingung saudara, aduh Tuhan. Bukan bingung, tapi perutnya kok enggak enak, aduh Tuhan. Terus Tuhan, Roh Kudus ingatkan, kamu mau melahirkan perkara rohani sekarang ini. Wih, saya kaget, saya sudah lama saya tidak pernah berdoa dan sampai merasakan hal seperti ini. Saya dulu seringkali berdoanya sama Bu Yuni. Kita berdoa, kalau Tuhan berikan sesuatu janin rohani itu di dalam hidup kita, kita akan terus pelihara. Sampai nanti suatu hari Tuhan katakan ini harus dilahirkan. Kadang-kadang Bu Yuni yang melahirkan, kadang saya yang melahirkan perkara rohani. Nah di kamar doa itu saya sendirian, kira-kira mungkin 1 bulan yang lalu. Saya sampai benar-benar seperti orang melahirkan saudara. Itu susah diomongin karena nanti saudara akan kita akan nanti belajar tentang hal seperti itu, melahirkan perkara-perkara rohani. Dan itu luar biasa, saya benar-benar di kamar doa itu, sampai saya teriak-teriak seperti kayak orang melahirkan. Tapi begitu sesuatu tuh lahir begitu, saya Tuhan ini apa yang lahir? Tuhan ngomong inilah roh kebenaran. Sejak hari itu saya ngerti roh kebenaran ditegakkan di Holy Stadium. Membuat saya berani melangkah karena ada kebenaran Allah di Holy Stadium. Jadi bukan lagi kubu-kubunan. Ya, setan yang senang saudara. Ini sudah bukan mainan ini. Ini sudah setan yang beracara di tengah-tengah kita. Dan saya sudah tidak ragu-ragu lagi, tak tengking. Gitu loh. Karena apa? Jatahnya kita itu besar. Ya, jadi kita akan baca 2 Raja-Raja 6 yang terakhir. Dua Raja-Raja 6 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama ya. Jawabnya 2, 3. Jawabnya jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Merekanya bukan orang ya saudara, setan. Yang menyertai kita lebih banyak. Malaikat yang menyertai kita lebih banyak. Kita jangan pernah takut. Saya mungkin orang yang paling tidak pernah takut. Sejak saya menikah dengan Pak Petrus Agung, kalau dia pelayanan saya di rumah sendiri. Kondisi hamil saya sendiri di rumah, saya tidak pernah takut. Karena saya tahu kalau ada saya ini terang Tuhan. Setan yang harus pergi, bukan saya yang pergi. Kemanapun saya berada, begitu saya masuk di tempat itu, setan yang harus pergi, bukan saya yang pergi. Karena saya posisinya anak Allah, enak aja saya yang pergi, setannya yang pergi. Saya pernah waktu kemarin di Labuan Bajo, kita keliru hotel saudara, hotelnya Zerem. Saudara tahu, saya tidur sendiri. Teman saya tidur bertiga. Dia ngomong, "Bu, kroso rak Bu?" "Kroso." "Lah kowe kok wani?" "Ya berani."
Saya begitu masuk di situ setannya yang harus pergi, jangan saya yang pergi, enak wae kayak gitu. Ya toh? Jadi posisi kita adalah anak-anak Allah. Bahkan yang terjemahan lain lebih ekstrim lagi. Kita ini Allah-Allah, Allahnya itu tapi kecil. Kita ini Allah-Allah di dunia ini. Jadi kita punya kuasa. Setan itu di mana? Nih loh, di telapak kaki kita. Ada di bawah kaki kita. Dia tidak punya hak apapun atas gereja ini. Dia tidak punya hak apapun atas hidup saudara. Dia tidak punya hak apapun atas jiwa-jiwa di kota Semarang.